Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil SSI. Pimpinan sidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Sidang, Bapak Rektor, Direktur Pasca, tim promotor dan juga seluruh tim penguji, hadirin sekalian. Kalaupun Pak Ketua tidak memberikan batasan waktu, tapi saya cukup satu pertanyaan untuk Bapak Promovendus. Jadi menarik tadi menyambung jawaban argumentatif yang Bapak sampaikan terkait asas manfaat dan mudarat dari sebuah kasus korupsi yang nilainya kecil, tapi kemudian ketika diproses hukum, malah proses hukumnya jauh lebih, biayanya lebih besar, begitu Pak Muhammad. Nah, dalam konteks ini yang ingin saya tanyakan, tentu sebagai praktisi profesional dan juga sekarang melakukan riset dalam perspektif akademiknya, bagaimana Promovendus melihat pendekatan yang Bapak sampaikan tadi, apakah dari segi ekonomi khususnya, dari segi efek jerah, mungkin positif manfaatnya ketika ini diterapkan seperti apa, dan apakah memang efeknya bisa memberikan kesadaran baru ataukah seperti apa. Tentu Bapak punya pengalaman dan kemudian dituangkan di dalam riset ini sehingga ilmunya menyatu di sini, sehingga rasanya kita dan saya khususnya ingin mendengar dari pendekatan profesional pengalaman itu dan juga dari segi akademik yang Bapak tuangkan dalam riset ini. Terima kasih, saya persilakan Bapak. Terima kasih Pak Ketua. Dr. Khairil, bagaimana manfaat dan mudarat tadi kita bicara? Tentu memang efek gerak. Saya sudah mengatakan di awal tadi bahwa subjek tindak pidana korupsi ini ASN atau penyelenggara negara atau pihak lain yang terafiliasi, punya koneksitas dan punya hubungan dengan ASN. Jadi apakah nanti kalau misalnya tadi ada azas manfaat dan mudarat, ada efek jerah? Tentunya ada, karena dia ASN itu yang tidak ditindaklanjuti itu cuma tindak pidana korupsinya, tapi tindak pidana administrasi, tindakan pelanggaran administrasinya, yaitu kalau ASN itu PP 53 itu tetap berjalan. Jadi kalau dia punya jabatan, kita minta aparat penegak hukum menghukumnya, misalnya mencopot jabatannya atau bahkan memberhentikannya tidak dengan hormat. Nah, itu jalan, jadi bukan semuanya diampuni terus dia kembali seperti semula, tidak. Kita minta administrasinya jalan dan tindak pidana korupsinya tadi, karena ada manfaat dan mudarat tadi yang tidak ditindaklanjuti, tapi dia sebagai penyelenggara negara harus ditindaklanjuti itu dari segi pelanggaran administratif. Terima kasih. Memberikan apresiasi dan mudah-mudahan ilmu dan juga gelar ini menjadi amanah dan perbaikan ke depan, insya Allah. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketua Pimpinan Sidang, hadirin dan Promovendus yang berbahagia. Ya, seperti di dalam banyak wacana sampai saat ini kita mengetahui bahwa jasa keuangan terkait dengan korupsi itu adalah sesuatu praktik yang sering disebut dengan extraordinary crime. Ada gagasan yang disampaikan oleh Promovendus di bagian saran itu saya sangat tertarik.
legal culture. Dari sisi sosiologis dan antropologis ini sangat menarik bagi saya karena mempunyai dimensi yang persuasif dan juga edukatif. Oleh sebab itu saya secara pribadi melihat ini sebuah interaksi baru di dalam pemberantasan korupsi yang memang sangat kompleks. Dalam kaitan ini saya ingin memperoleh penjelasan sedikit dari Bapak tentang perspektif dari penciptaan atau mendorong upaya legal culture di masyarakat kita di semua sisi, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa lebih soft, tidak terlalu represif, untuk mencapai sasarannya lebih baik. Silakan disampaikan desain model untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dari sisi sosial ekonomis kita, sehingga dalam konteks ini tadi saya memiliki sebuah gagasan interaktif yang kira-kira ya sesuai dengan pengalaman praktisnya, kemudian disampaikan begini cukup menjanjikan sebuah model dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya ucapkan selamat kepada Kapolres. Saya kembalikan kepada disampaikan di saat ini membuktikan bahwa tanggung jawab pemberantasan korupsi ini ada di semua level kehidupan masyarakat. Kalau kita bicara masyarakat ini ada organisasi dan organisasi non organisasi masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Kalau kita bicara kepemimpinan, ada kepemimpinan formal dan non formal. Nah, ini yang menjadi menarik karena apa? Gerakan sosial ini dilakukan secara masif. Kalau di kepemimpinan pemerintahan misalnya kan sudah jelas, pemimpin itu harus visioner, harus teacher, membimbing dan mengarahkan bawahan, harus servant, melayani, harus role model, harus kolaboratif, dan harus inovatif. Nah, mungkin kalau di pemerintah akan mudah, gerakan sosial di pemerintah akan mudah disentuh, akan mudah dilaksanakan. Bagaimana dengan masyarakat? Nah, makanya tadi karena pendekatannya ini legal culture, maka pemimpin non formal siapa saja, pemimpin kesukuan lah, pemimpin agama lah, pemimpin organisasi olahraga, sebenarnya punya tanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. Legal culture ini, budaya korupsi itu bagaimana bisa hilang? Tentunya ya pemimpin yang saya sebut tadi harus memberikan sebagai role model, memberikan suri tauladan mulai dari RT, gubernur, RW, kepala desa, pemuka agama, semuanya harus bisa. Karena tinggal tidak pasti. Kalau parsial pemberantasan korupsi, ya inilah jadi makin tidak membanyak, makin tidak digerakkan apa itu korupsi. Tapi bukan hanya kerugian negara, tapi perilaku korupsi itu lama-lama membesar, ya. Membesar tentu akan merugikan negara juga jadinya. Karena negara keluar lagi biaya apa yang sebenarnya tidak perlu kalau kita lakukan secara komprehensif dan baik yang di struktur maupun dalam kemasyarakatan, tugas kita semua. Makanya pemberantasan korupsi, sosialisasi korupsi, jangan kalau kita melihat secara parsial tugas yang ada di pemerintahan saja atau tugas aparat penegak hukum saja tidak harus. Makanya secara legal
jadi semua level kehidupan di masyarakat. Ini sejalan saya kembali. Baik, terima kasih. Saya pikir ini bisa. Selamat sore. Berikutnya Bapak Dr. Teguh pada Mas Opan. Wanita yang ini sayangnya saya berkoordinasi dan solusi yang bersama. Dan suatu bertanya saya banyak konvensional apa melihat misalnya bagaimana penegakan hukum di negara-negara tadi yang dan beberapa negara itu sudah berstatus sebagai negara. Saya akan sampaikan juga negara yang berhasil dalam proses pemberantasan korupsi negaranya. Yang pertama yaitu Jepang. Jepang berhasil melakukan pemberantasan korupsi. Itu awalnya karena adanya kesadaran komunal dari kaum milenial. Nah, kesadaran ini itu terjadi pada masa restorasi ini, yaitu sekitar abad ke-16 dan 17. Kesadaran ini muncul dengan pertimbangan bahwa Jepang tidak akan mungkin eksis di internasional baik dalam maupun ekonomi global. Oleh karena itu, dengan kesadaran ini memunculkan dua kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi Jepang. Yang pertama yaitu dengan memberikan pengampunan kepada semua pelaku korupsi. Dan yang kedua adalah dengan mengeluarkan kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi dengan pidana mati, yaitu dengan jalan hukum kayu. Kedua kebijakan yang dikeluarkan Jepang ini melahirkan apa yang kita kenal sekarang yaitu budaya malu. Nah, saya kira ini menurut saya pribadi, saya kira ini adalah salah satu alternatif. Yang kedua adalah Cina. Cina saya kira kita kenal pada tahun 62 sampai 62 adalah negara yang termasuk di dunia. Tetapi dengan menerapkan sama dengan Jepang di dalam hal ini adalah dukungan kartu pada tahun 1980-an. Cina saya kira kita menyaksikan sekarang bagaimana kemungkinan besar dia bisa menggantikan Uni Soviet sebagai negara adidaya karena dia bisa menguasai ekonomi global saat ini adalah internasional. Dengan hukum ganti ini saya kira bagi paham yang sangat mendasar. Yang ketiga adalah Singapura. Saya kira Singapura kita masih mengingat bahwa di Singapura juga adalah mengeluarkan kebijakan politik hukum mati ya dalam pemberantasan korupsi bukan juga itu pada tahun 1992. Dan kita kenal bahwa Singapura adalah merupakan negara yang dikenal sebagai clean governance dan merupakan negara yang paling tinggi sistem penggajian negara-negaranya di atas Jepang dan di atas Amerika Serikat paling tinggi. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa alternatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ini sudah bukan saatnya lagi seperti apa yang kita terapkan selama ini, tapi saya kira perlu diterapkan pemahaman. Dan saya kira efeknya kalau kita melihat sesuatu di negara yang saya sampaikan tadi bisa memanfaatkan kemajuan bangsa kita ke depan. Saya ingin mendengar komentar tadi
bagaimana gagasan misalnya kebijakan untuk hukuman di Indonesia, apakah saatnya tepat atau mungkin masih perlu kondisi-kondisi yang lebih tepat lagi ke depan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dr. Abdullah. Memang ini jadi menarik karena memang nyata sampai saat ini di Indonesia negara kita ini masih punya masalah tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau dilihat dari negara yang maju dari Jepang, Cina, Singapura, itu negara-negara di Skandinavia berhasil dalam pemberantasan korupsi. Melihat kita Indonesia begitu luas besar, memang perlu tadi saya bilang role model pemimpin itu harus menunjukkan bagaimana ke bawah dia mempercontohkan. Kita banyak aturan sekarang harus gaya itu sederhana, tapi nyata korupsi juga. Apa yang belum jelas. Kalau hukuman mati saya juga setuju, nggak ada masalah. Tetapi tadi harus jelas yang bagaimana. Sekarang di peradilan juga ada korupsi diukur dengan apa grafik, apa dengan metrik. Kalau sekian korupsinya hukumannya segini. Menurut saya juga kurang pas. Karena memang korupsi ini musuh terbesar kemajuan bangsa ini. Kalau kita lihat bangsa ini baru berapa tahun kita bandingkan misalnya sama Amerika, sama Rusia, sama Cina yang lebih dulu maju. Memang itu tadi legal culture-nya di kita ini belum bisa optimal. Penindakan korupsi baik pencegahan maupun penindakan pemberantasan korupsi. Memang yang diperlukan ya tadi kekuatan hukum apapun yang diberlakukan, tapi masih terdapat disparitas ya. Yang ini korupsi, yang ini bukan, yang ini korupsi, yang ini bukan, itu menjadi salah satu penghambatnya. Jadi kalau hukuman, kalau kita 20 tahun kurang apa lagi. Sekarang korupsi ada tindak pidana pencucian uang, dimiskinkan sudah juga, disita semuanya sudah juga. Tapi itu tadi memang kebijakan dulu yang harus berjalan, baru pemberantasan korupsi. Kebijakan seperti apa yang kita mau capai dari kebijakan itu? Kalau kita mau mencapai kebijakan secara masif, artinya meminimalisir tindak pidana korupsi, tentu kebijakan itu harus kan tidak bisa secara parsial. Korupsi ini tidak berdiri sendiri. Korupsi ini kait-kait dengan ilmu ekonomi, ilmu teknis, ilmu kesehatan semua. Nah, kalau menilainya bahwa korupsi ini memang hukumannya harus diperberat, ya sekarang sudah di pasal 2 itu ada, kalau korupsi yang terhadap itu mati sudah ada namanya. Artinya korupsi seumur hidup juga ada. Jadi semuanya, nah tinggal bagaimana saya bilang tadi legal culture, jadi budaya hukum dari mulai pemimpin sampai rakyat. Saya setuju aja, tapi itu memang sudah diakomodir hukuman mati. Tapi korupsi yang bagaimana yang harus dihukum mati tentunya ada lagi aturan yang bisa kita pedomani sehingga tidak mengitafsir. Misalnya sekarang yang luar biasa narkoba, nah ini perlu banyak hukuman narkoba itu mati. Karena kalau tidak tegas ya narkoba ini nggak habis. Tapi sama aja orang sudah banyak yang tinggal menunggu eksekusi hukuman mati. Ada terus. Dan di satu sisi makanya pergerakan-gerakan yang secara masif untuk memberantas korupsi ini. Tetapi terhadap apa yang disampaikan Dr. Abdullah saya sangat setuju. Memang di tingkatan tertentu supaya menimbulkan deterrent efek memang harus mati. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor selaku pimpinan sidang, Bapak Sekretaris pelaksanaan ujian pada
siang hari ini. Yang terhormat tim Frontor dan tim penguji eksternal dan penguji internal pada ujian doktor siang hari ini. Yang berbahagia tentu saja Bapak Menrum selaku Komendus dan keluarga yang sempat hadir, demikian pula kolega yang hadir pada hari yang bersejarah dan izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan untuk Bapak Komendus. Kita ketahui bersama bahwa pemberantasan korupsi bertumpu pada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi pencegahan dan dimensi yang kedua adalah dimensi penindakan. Oleh karena itu, sebagaimana diuraikan tadi dalam paparan yang disampaikan di forum ini, kita melihat bahwa desain politik hukum Indonesia diikuti dengan pembentukan beberapa lembaga negara. Pertama kita lihat ada Badan Pemeriksa Keuangan, itu kita sebut sebagai bagian dari aspek pencegahan yang menekankan pada bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di sisi yang lain kita melihat ada pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada penguatan fungsi kejaksaan, termasuk juga penguatan fungsi kepolisian. Tiga lembaga yang saya sebut terakhir adalah bermatra penindakan, walaupun juga kepolisian, kejaksaan dan KPK dimungkinkan untuk melakukan pencegahan. Pada forum Kundus saya ingin komentar bagaimana strategi yang perlu diterapkan agar pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih cepat, efektif, dengan mensinergikan dua sistem tadi, lembaga-lembaga yang bermain di wilayah pencegahan, misalnya BPK dengan sinergi dengan lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian yang berdimensi penindakan. Silakan. Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak. Ini jadi sangat menarik karena bagaimana strategi pencegahan dan penindakan. Tadi Pak Dr. Rahman sudah menyampaikan bahwa BPK ini aspek tata kelola. Memang semuanya harus bersinergi. Kenapa dituntut KPK? Tentunya karena kejaksaan dan kepolisian belum optimal. KPK dijadikan trigger mekanisme. Jadi dia harus mendongkrak, harus upgrade kejaksaan dan kepolisian. Bagaimana peran BPK? BPK sebenarnya perannya luar biasa karena dia yang mengaudit, dia yang mengaudit keuangan. Makanya kita harus kerjasama, harus kolaboratif. Jangan lagi misalnya temuan audit ada fraud di situ, penyelesaian administrasi. Nah itu kurang pas juga sehingga nggak berkembang dia, nggak ada sinerginya antara KPK, kejaksaan, kepolisian maupun BPK. Kalau sudah fraud ya harus dikasih APH. Tapi kalau pelanggaran administrasi dikasih kesempatan menyelesaikan secara administratif. Ini tidak, sehingga apa? Ada mengungkap sudah bertahun-tahun audit yang ada fraud baru terungkap. Karena tidak secara otomatis, mungkin secara ekstrimnya mungkin bisa kita saling connect, saling online, mana langsung muncul aja. Sama dengan PPATK, oh ini ada data langsung muncul aja. Jadi tidak ada kebijakan di luar pencegahan dan penindakan ini. Kalau pencegahan kan jelas, semuanya mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Kalau sudah penindakan tentunya kita apa? Mencegah ini dia tidak hirup-pikuk, dia tidak populer, sehingga orang suka menindak daripada mencegah. Dia ada hirup-pikuk, dia jadi populer, dia jadi public figure. Nah, ini sebenarnya 4 lembaga tadi. Mungkin ada di Ombudsman yang mengontrol tata kelolanya, ada DPR yang mengawasi pelaksanaan anggaran. Memang harus kolaborasi, tidak bisa tidak. Justru kita sekarang kurang optimal, kejaksaan dan polisi dibuat
ke KPK, itu menandakan kita punya politikal yang serius untuk memberantas korupsi. Kenapa korupsi tadi nggak terjadi penurunan misalnya? Tapi memang sinergitas antara seluruh lembaga yang mempunyai kewenangan pencegahan dan ini belum komprehensif. Nah, ini salah satunya tadi kita mendorong supaya aturan itu satu berlaku, satu umum, semua menafsirkan hal yang sama. Masukkan korupsi ini ke dalam satu kodifikasi hukum tidak pidana korupsi. Jadi semuanya jelas. Masukkanlah keuangan ini, aturan boleh banyak, tapi ada harmonisasi, ada sinkronisasi, sehingga tidak mau ditafsir tadi, baik akademisi, praktisi maupun masyarakat. Sekarang yang terjadi, akademisi masih yang iya, yang enggak kan, padahal ilmunya sama aja. Nah, ini memang jadi dilema kita. Saya bersyukur mungkin lebih ada lagi dari KPK kita karena melihat kondisi tindak pidana korupsi yang banyak, silakan saja. Tapi kan nanti kalau sudah manajer otomatis lembaga-lembaga yang non permanen istilahnya ya harus diinginkan KPK. Tapi kalau dia tetap ada akan membebankan anggaran negara juga. Jadi dilihat kalau memang mengharuskan ada lagi satgas ini, ada lagi satgas itu, korupsi kan banyak. Lapangan ada tambang, ada perikanan, kelautan, kehutanan, luar biasa dimensinya. Makanya kalau ada satgas yang saya setuju aja, tapi tentunya kalau sudah menurun otomatis atau misalnya sudah dibuat ini lembaga-lembaga tapi tidak efektif ya harus dikaji ulang supaya tujuan memberantas korupsi kan tidak jadi tercapai. Kebijakan-kebijakan apa yang perlu dibuat tentunya yang kebijakan yang akan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang yang kami terpelajar Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud, yang kami hormati Sekretaris tim penguji eksternal, penguji internal, dan ketua tim Promkor. Yang berbahagia saya kira kandidat Muhammad Rum. Dalam proses penyusunan disertasi kami banyak berinteraksi. Pada hari ini kami mengajukan satu pertanyaan seperti yang dijelaskan bahwa salah satu pandangan William Enggan ada 3 aspek yang berpengaruh, ada 3 aktor yang berpengaruh dalam suatu kebijakan. Yang pertama adalah pembuat kebijakan, lalu yang kedua, aktor yang kedua adalah implementer dari kebijakan, dan yang ketiga adalah target atau sasaran dari kebijakan itu. Nah, tiga aktor inilah yang berperan dalam suatu kebijakan. Yang pertama pembuatnya, tadi kalau Prompedus mengatakan penguasa, atau lalu implementer kebijakan itu lebih pada penegak hukum, lalu yang ketiga target sasaran kebijakan berkaitan dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pertanyaan kepada Prompedus, bagaimana mensinergikan 3 aktor ini dalam penegakan tindak pidana korupsi? Karena kadang-kala ya, para ahli berpandangan bahwa lahirnya sebuah undang-undang, lahirnya sebuah kebijakan karena adanya kesepakatan politik. Jadi tentu kalau melahirkan suatu undang-undang, belum tentu implementer, pelaksana dari sebuah kebijakan bisa melakukan apa yang telah dibuat. Nah, itu yang saya menjadi tanggapan dari Promoten. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Apa yang disampaikan Dr. Nawawi inilah menjadi permasalahan kita. Mensinergikan antara ketiga unsur tadi. Ada pembuat, ada implementer, ada target.
kondisi ideal. Nah, harusnya kan ketika komponen ini tadi mensinergikan sesuai kondisi idealnya bagaimana. Nah, ini yang belum ketemu formulasinya, maka saya berupaya bagaimana mendorong agar tadi adanya kodifikasi itu tentu menyederhanakan cara kita berpikir, menyederhanakan cara kita menafsirkan. Karena hukum ini hampir 80% ke atas itu penafsiran. Kalau penafsiran itu masih tumpang tindih, pembuat kebijakan masih punya kepentingan, organisasi, kelompok politik, ya sudah. Jadi tadi saya pernah menerangkan gerakan netral culture tadi dari mulai organisasi yang permanen, organisasi yang formal, sampai ke organisasi yang non formal tadi. Bersatu ini bahasan inilah dilemanya. Pokoknya itu ini. Kalau ini selesai, semuanya selesai. Tetapi masih punya kepentingan membuat undang-undang, misalnya ITE awalnya bukan itu, dokter itu, misalnya kebijakan dulu misalnya aman honesty yang disasar ini tahunya saya. Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Makanya kembali lagi kita menyadari bahwa tadi 3 komponen ini harus mengarah kepada tujuan yang ideal, bukan tujuan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Kita mencapai itu sebetulnya tadi harus patuh. Banyak ini memang tugas yang paling berat, pertama dari tingkat pendidikan, menyamakan tingkat pendidikan supaya tidak seterusnya. Berkali-kali saya bicara, jadi analoginya ada satu daerah, tadinya nggak ada jalan itu, dibuat jalan 1 meter. Wah, sudah senang sekali kita. Untung ini dibuat jalan 1 meter ini lebarnya, panjangnya mungkin 2-3 kilometer. Jadi kita mudah komunikasi, sehingga dia tidak berpikir lagi jalan itu harus dibuat berapa sih. Padahal yang dikorupsi 2, jalan itu harusnya 3 meter, dibuat 1 meter, dia sudah terima kasih. Padahal harusnya 3 meter jalan itu dibuat. Nah ini kondisi apa yang terjadi seperti ini karena tingkat pendidikan tadi belum merata. Kalau sudah merata, semua bisa mengakses berapa biaya pembuatan berapa ini. Tapi dalam teknologi yang sekarang, semestinya itu tidak terjadi lagi karena semua bisa diakses. Saat saya di Sumatera Selatan itu, semua dilaporkan. Dan mana yang nanti dari LPC itu, semua dilaporkan. Tentu kita juga ada aturan bahwa pelaporan itu harus memenuhi kriteria undang-undang juga, harus lebih awal, identitas jelas. Jadi kita juga begitu. Nah ini saya harapkan itu masyarakat dari 3 komponen tadi, yang target ini juga jangan, terima kasih saya sudah dibangunkan jalan 1 meter nih, dulu nggak ada jalannya. Padahal semestinya 3 meter, apabila biarin naik kilometer, mungkin saat sudah ada. Nah ini juga target tadi. Jadi semua karena ada kelemahan di masing-masing kelompok tadi, pembuat, implementer juga begitu. Oh ini nggak ngerti, kita inilah kata. Jadi kalau istilah saya membodohi orang bodoh, kalau istilah saya dari maaf ini. Nah ini juga harus sinergi antara 3 komponen ini. Kalau tidak sinergi, tidak tujuan yang ideal ya. Nah mengharapkan tujuan yang ideal tadi kelompok yang organisasi formal maupun informal ya harus tampil, termasuk terakhir target masyarakat dibangun jalan 1 meter, terima kasih ya sudah nggak pikir lagi kalau jalan itu harusnya 3 meter lebarnya. Mungkin itu yang saya dapat. Terima kasih. Terima kasih. Sekretaris Kementerian Penguji Eksternal, Penguji Internal, saudara pemimpin yang berbahagia, serta hadirin yang berbahagia, dalamnya dokter. Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk mengajukan pertanyaan karena saya tahu persis selama proses bimbingan konsultasi saya mengetahui persis kapasitas dan kemampuan Prof. berkaitan dengan
tulisan yang diangkat dalam strategi baik secara teoritis, lebih secara praktis. Namun demikian, karena ini forum ujian promosi, maka saya mengajukan satu pertanyaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang Kejaksaan itu telah berlangsung, telah berjalan seperti mana yang diharapkan. Namun demikian, apabila kita melihat kebijakan pemberantasan korupsi, politik hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan hal ini sebelum reformasi. Terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berbeda adalah bahwa kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi berangkat dari pengalaman masa lalu, undang-undang hadir lembaga KPK, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lalu, yaitu memadukan antara pencegahan dan penindakan. Dan karena itu pula maka ada pendapat yang mengatakan bahwa meskipun secara eksplisit Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu lembaga ad hoc, namun harus diartikan demikian karena pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45 sampai yang keempat itu sudah ada upaya untuk memasukkan lembaga yang dibentuk ini untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun ada pandangan yang mengatakan bahwa tidak perlu dimasukkan dalam konstitusi karena lembaga ini sifatnya ad hoc, dengan harapan agar supaya lembaga penegakan hukum sebelumnya kejaksaan, kepolisian apabila sudah berdefek maka lembaga ini tidak diperlukan lagi. Nah, sampai sekarang ini persoalan korupsi itu masih saya terjadi. Kalau di zaman Orde Baru itu hanya di lingkungan istana. Kalau sekarang ini sampai ke daerah. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kebijakan pemberantasan korupsi, politik hukum yang dianut ini itu dilihat dari menurunnya korupsi atau dilihat dari profesionalismenya aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap setiap dugaan timbulnya perbuatan korupsi. Sehingga jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, maka politik hukum pemberantasan korupsi ke depan itu seharusnya memberikan tempat bagi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dalam rangka penegakan itu dikembalikan kepada kejaksaan, sehingga pada saatnya maka Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak diperlukan lagi. Nah, ini tentu kembali kepada bagaimana sebenarnya kebijakan politik hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Apakah dilihat dari pencegahannya atau penindakannya? Saya berpandangan, saya sangat yakin bahwa lembaga kejaksaan adalah lembaga yang sangat kredibel, dan ini dilihat dari salah satu hasil penelitian dari disertasi ini. Namun kita juga melihat bahwa sampai kapan politik hukum kebijakan pemberantasan korupsi ini tetap dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan. Mohon penjelasan dari saudara Prof.
Jadi dari sisi mana kita melihat pemberantasan korupsi? Tentunya kita harus dua sisi melihat. Yang pertama korupsi profesional, yang kedua APH profesional, yang kedua kebijakan pemberantasan korupsi itu menurun harus korupsi. Karena kalau dari satu sisi itu tidak. Jadi harus dari sisi secara komprehensif kita menilai. Memang banyak aturan. Ya aturan hukum misalnya itu kan kebijakan politik. Makanya kebijakan politiknya itu harus jelas dulu seperti apa kebijakan politik itu memberantas korupsi. Dari kebijakan mungkin keluar aturan, dari aturan keluar mungkin metode pencegahan yang maksimum bisa diimplementasikan atau istilah Pak Dr. Nawawi tadi sebagai implementer. Jadi semuanya kita lihat secara komprehensif. Saya sekarang misalnya tadi amandemen undang-undang berusaha memasukkan KPK menjadi lembaga tertinggi. Ya boleh-boleh saja kalau kebijakannya bagus, artinya bagus. Nanti sesuai lagi, ditambah lagi masih kurang korupsi, makanya ada lembaga lagi yang didirikan untuk memberantas korupsi. Boleh tergantung bagaimana penanganan korupsi dari secara komprehensif bisa menurun. Artinya korupsi menurun, aparatnya juga profesional. Nah itu kan bagaimana kita lihat tadi, kalau dari kebijakan, bagaimana kebijakan ini terstruktur, bagaimana kebijakan diambil secara struktur dengan bagus, tentu kita bisa lihat itu. Yang penting tadi saya menyarankan bahwa tujuan idealnya yang dilihat, jangan tujuan penikapan. KPK sampai terusnya akan ada masalah kalau memang dibutuhkan. Tentunya kalau tidak akan kita kembali ke prinsip ekonomi tadi, efektif efisien. Kalau tidak efektif banyak lembaganya tentu juga tidak sebagai satu pemborosan. Jadi kapan harus kapan harus ditiadakan? Mungkin kalau dari hukum tata negara dia ini lembaga permanen, ini lembaga ekspor. Tapi dari kebutuhan tujuan ideal pemberantasan korupsi di Indonesia kan tidak bisa dilihat secara parsial. Artinya kita melihat secara komprehensif. Oh ini ada korupsi, aparatnya sudah profesional semua, bila perlu lembaganya bisa bekerja. Tapi kalau jaksa memang dia tidak bisa lepas karena dia ada di sentral. Dia ada istilah ada di hukum itu dominus litis. Jadi bagaimana kebijakan negara? Nah, kalau jaksa memang nggak bisa lepas. Tapi kalau tadi penyidik lain, KPK, kepolisian mungkin bisa. Itu sudah dilakukan. Berdasarkan azas itu di kita sekarang ada itu dibentuk struktur baru namanya Jamtikmel. Nah itulah azas bahwa penuntutan itu memang tertinggi adalah jaksa agung. Kalau kita mau konsep-konsep yang seperti telah dilaksanakan terdahulu. Tapi ini kan kebijakan. Bagaimana sih kebijakan memberantas korupsi ini mau di mana yang dimajukan? Mau korupsinya diturunkan, apa aparatnya yang diprofesional? Aparat profesional tingkat korupsi nggak turunkan, kan kembali lagi ke tujuan idealnya bernegara. Atau korupsi dibakukan saja dalam bentuk tip-tip boleh, gitu kan? Itu terserah kebijakan negara seperti apa. Oh ini selain gaji yang sah dia boleh terima tip misalnya, dia dibakukan saja dalam aturan supaya tidak menjadi misalnya kebocoran yang lebih besar. Oh ini nyata, oh ini resmi, dia boleh segini, dia boleh segini. Kalau dulu ada namanya sistem premi juga kita melarang barang rampasan itu 100 miliar, 10% untuk kamu kan? Nah ini juga masih terjadi disparitas. Dalam ketentuan pabeanan boleh, dalam ketentuan korupsi perikanan susah. Nah ini kan memperlihatkan adanya ego sektoral tadi, belum kepada tujuan yang ideal. Nah ini juga perlu kajian khusus. Makanya kalau saya sarankan ya tadi tujuan idealnya apa? Makanya saya sarankan tadi